Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Axios Sneakers. Dan seperti biasa di depan gue udah ada sepatu signature shoe terbaru. Ini adalah sepatu Nike Zoom Freak 2, sepatu signature dari Giannis Antetokounmpo. Wow, gue cukup lancar ya ngomongin namanya Giannis karena namanya juga cukup susah. Gue udah latihan berkali-kali. And here it is, the box. Menurut gue cukup keren. Ini sebenarnya sama kayak box Freak 1 tapi cuma diganti warna hitam aja. Dan kali ini kita unboxing. Kita lihat sepatunya. Ini adalah Naija colorway yang menurut gue juga keren banget karena ini merepresentasikan Giannis, negaranya sendiri, Nigeria guys. Kalau gue bisa flashback sedikit ke Nike Zoom Freak 1, gue inget banget Nike Zoom Freak 1 itu adalah sepatu yang bisa dibilang secara estetik gue suka, looksnya keren banget, tapi dari segi performance gue rasa sepatu itu sepatu yang generic banget. Jadi memang bener-bener standar menurut gue dari segi teknologi, dari segi material, dan bisa dibilang banyak orang yang memang ngerasa nothing special di sepatu Nike Zoom Freak 1. Yang cukup menarik di Nike Zoom Freak 2 ini ada beberapa perubahan yang dibuat oleh Nike yang membuat sepatu ini banyak dilirik oleh kita para pecinta sepatu basket guys. By the way, sepatu ini dijual dengan harga Rp1.799.000 dan gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point. Thank you banget buat Hoops Point. Jadi buat kalian tertarik sama sepatu-sepatu basket terbaru, perlengkapan basket dan juga aksesoris basket, kalian bisa langsung cek ke website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Yang cukup menarik adalah di sepatu ini ada beberapa adjustment yang dibuat dari Nike dan sebenarnya itu pun juga dengerin feedback dari kita nih guys. Yang pertama yang gue suka banget adalah dari segi cushioningnya, karena cushioning yang ada di sepatu ini udah ditaruh di bagian forefoot. Jadi kalau kita bisa flashback sedikit ke Nike Zoom Freak 1, ada double stack zoom unit di bagian heel, dan itu sebenarnya gimana ya, double stack zoom unit di bagian heel menurut gue sebenarnya nggak masalah juga sih. Tapi banyak yang berpikir dibandingkan dengan kita dapat cushioning unit di bagian heel, seharusnya lebih bagus kalau ditaruh di bagian forefoot. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak masalah sama sekali karena menurut gue di bagian heel itu bagus untuk first step. Tapi sebenarnya dari implementasinya sendiri sebenarnya itu cukup minimal. Kalau kita main basket kebanyakan memang kita itu lebih bergerak menggunakan forefoot saat kita lari, saat kita melakukan kayak jab step, crossover. Bagian yang lebih sering kena lantai atau kena court itu ada bagian forefoot kita guys. Jadi kadang ada orang yang nggak begitu demen saat cushioning di bagian belakangnya ada, tapi di bagian depan nggak dikasih cushioning unit sama sekali. Dan di sepatu ini kita mendapatkan cushioning unit di bagian forefoot, Zoom Air juga. Dan yang cukup menarik adalah zoom unit yang ada di sepatu ini, bagian tengahnya itu seperti di carve out, sehingga kita bisa lebih merasakan sensasi cushioning yang ada di sepatu ini. Bisa dibilang konsepnya itu hampir mirip kayak zoom strobel atau unlock zoom, tapi di sepatu ini dibikin lebih simple dan juga lebih standar guys. Secara overall feel, menurut gue overall cushion yang ada di sepatu ini cukup oke. Gue definitely bisa merasakan sensasi zoom unit yang ada di sepatu ini, meskipun nggak se-bouncy kalau gue bisa bandingin sama zoom turbo, zoom strobe, ataupun unlock zoom. Dan juga menurut gue satu hal yang cukup nyaman di sepatu ini, foam yang digunakan ini beneran oke. Jadi gue bisa bilang ini nggak standar foam yang keras, tapi ini merupakan foam yang bisa dibilang cukup nyaman guys. Juga sepatu Nike Zoom Freak 2 ini udah memiliki shank plate. Ini adalah bagian yang di-adjust juga. Perbedaan yang ada di sepatu ini dibandingkan dengan sepatu Nike Zoom Freak 1. Dan sebenarnya part ini berfungsi untuk memberikan kita midfoot support. Jadi sepatunya itu nggak bisa ditekuk-tekuk kayak gini, nggak bisa di-twist. Jadi cukup rigid di bagian tengah. Dan sebenarnya Nike Zoom Freak 1 itu juga nggak begitu masalah sih guys, karena memang secara overall build sepatunya sendiri kita nggak bisa twist ke samping. Kalau ke tengah gini sebenarnya nggak masalah juga. Jadi kalau sepatunya kalian bisa tekan dari tengah gini, ini sebenarnya juga nggak apa-apa karena naturally kaki kita itu nggak gerak seperti itu. Tapi kalau sepatu kalian bisa ditwist ke samping, nah itu baru bahaya guys. Ditambah lagi di bagian bawah dari sepatunya ini kalian bisa lihat sepatu ini di split di bagian tengah. Jadi bagian heel dan juga bagian forefoot dari sepatunya itu terpisah, sehingga kita bisa mendapatkan mobility atau range of motion yang lebih di sepatu ini. Beberapa fitur performance juga yang diperhatikan di sepatu Nike Zoom Freak 2. Sepatu ini tuh bener-bener memperhatikan dari gerakan Giannis, Euro step-nya. Jadi saat kita bergerak ke lateral seperti ini, sepatu ini memberikan kita support pada bagian samping. Di sini ada dua part.
yang ini berfungsi untuk memberikan kita stabilitas dan juga memberikan containment terhadap gerakan lateral kaki kita. Tambah lagi di bagian samping dari sepatunya di sini ada outrigger yang kalau Nike bilang ya, ini precise banget lokasinya. Jadi ini pasti dapat membantu kita memberikan stabilitas saat kita bergerak di lapangan juga guys. Cara overall material menurut gue Nike Zoom Freak 2 ini memiliki material yang bisa dibilang standar. Dan kalian bisa lihat ini mostly terdiri dari bahan tekstil dan juga ada material nylonnya sendiri di bagian tang dan juga di bagian belakang dari sepatunya. Beberapa fuse layering material sehingga memberikan kita durabilitas dan juga containment di bagian samping dari sepatunya. Ini menurut gua sih basic material yang sudah sering kita temukan di sepatu basket. Mungkin yang sedikit unik dari sepatu ini adalah overall shape-nya sendiri, dimana bentuknya itu bener-bener kayak lancip banget. Jadi kayak gini. Setahu gue sempat lihat desainernya sendiri memang menunjukkan banget kalau sepatu ini bentuknya itu bener-bener kayak lancip. Dari segi desain ini bisa menggambarkan kalau sepatu ini memiliki desain yang fast atau yang cepat. Jadi dari segi garis-garisnya sendiri bener-bener bold banget. Dan juga gue bisa lihat di sini materialnya sendiri memang full of print. Jadi ini definitely colorway yang bisa dibilang cukup unik juga. Dan satu hal yang mungkin gue bisa bilang gue cukup suka dari colorway yang ini, gue suka banget di bagian ini. Karena bagiannya ini kayak ke split gitu materialnya dan juga desainnya. Jadi menurut gue ini memberikan looks yang sedikit berbeda guys. Penggunaan material seperti ini juga biasanya bertujuan supaya sepatu ini tidak memiliki break in time. Jadi saat pertama kali kita pakai sepatunya dan juga over time overall feel-nya itu tetap sama seperti kayak sepatu berbahan leather yang udah sering kita gunakan guys. Untuk detailnya sendiri, sepatu ini punya banyak detail dan seperti biasa sepatu Giannis itu selalu bersenter dengan keluarganya sendiri. Jadi ada beberapa nama dari keluarganya, terus ada saudara-saudaranya juga, I am my father legacy, dan juga mostly yang paling kelihatan adalah overall print dari colorway yang ada di sepatu ini. Jadi kalau gue bisa bilang dari segi colorway ini cukup loud, tapi gue juga nggak masalah sama sekali karena sebenarnya sepatu ini tuh masuk banget sama tema colorway Bucks guys. Jadi memang dari segi colorway timnya sendiri, gue itu memang suka banget kalau sepatu-sepatu signature player itu dirilis sesuai dengan tim colorway yang mereka punya. Secara overall feel-nya sendiri, sepatu ini fit true to size dan memang gue ngerasa sepatu ini sedikit sempit. Mungkin buat kalian yang punya wide footers atau kaki yang sedikit lebar, kalian bisa cek dulu di store atau kalian bisa cobain dulu sehingga kalian bisa mendapatkan sizing yang tepat. Ini bener-bener kerasa kayak narrow banget gini, jadi di bagian depannya tuh kayak bener-bener sempit banget, terutama di bagian midfoot ini kerasa ada containment juga, mungkin karena memang dari overall shape-nya yang bener-bener gimana ya, lancip banget lah guys. Dan juga ditambah lagi di bagian belakang dari sepatunya, di sini ada padding-padding yang menurut gue juga cukup nyaman. Jadi memang dari overall fitnya sendiri gue bisa bilang ini sepatu yang snug banget. Untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini punya pola traction pattern yang bisa dibilang kayak circular pattern gitu. Dan di bagian heelnya sendiri, sepatu ini menggunakan pattern yang bisa dibilang cukup multi-directional, nggak beraturan sama sekali. Dan ini gue bisa bilang rubber yang digunakan, kalau yang di bagian tengahnya ini cukup tebal, tapi yang di bagian samping ini semakin geser ke sini, ini semakin ada kayak naps kecil-kecil gitu. Dan menurut gue kalau yang bagian ini kayaknya bakal durable untuk outdoor, tapi yang di bagian ini gue perlu cobain dulu guys, karena memang di bagian samping di sini ada rubber yang gue bisa bilang cukup playable. Jadi untuk durabilitasnya sendiri kita bakal lihat seiring berjalannya gue menggunakan sepatu ini. Kalau di bagian heelnya sendiri, gue rasa ini nggak ada masalah sama sekali karena memang rubber yang digunakan cukup tebal guys. Dan gue berharap overall traction yang digunakan sepatu ini paling nggak bisa memberikan gue traction yang solid saat gue menggunakan sepatu ini di lapangan guys. Secara overall Nike Zoom Freak tuh gue bisa bilang dari segi desain sebenarnya mirip kayak sepatu running ya. Jadi ya bener-bener kayak performance banget dari segi desainnya. Kalau yang Nike Zoom Freak 1 gue bisa bilang itu sebenarnya ada segi casualnya sedikit. Di sepatu ini sebenarnya lebih ke arah performance banget, dan which is good thing guys. Dan tambah lagi beberapa improvement yang dibuat di sepatu ini kayaknya bakal membuat sepatu ini jauh lebih baik dibandingkan Nike Zoom Freak 1. Dan juga untuk sepatu ini gue bakal bikin performance reviewnya, jadi kalian tungguin aja. Kalau kalian pengen beli sepatu ini, kalian penasaran dengan performance-nya, kalian bisa tunggu di channel Naksir Sneakers guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.